Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya pada pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk tetap bisa menuntut ilmu di tengah-tengah pandemi ini. Di tengah diberlakukannya social distancing yang membuat kita tidak bisa bersilaturahmi secara langsung, alhamdulillah dengan kemajuan teknologi dapat mempermudah kita untuk melakukan segalanya dari jarak yang memang beragam jauhnya untuk tetap menuntut ilmu guna mendekatkan diri kepadanya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, hari ini 19 Mei 2020 atau bertepatan dengan hari ke-26 Ramadan tahun 1441 Hijriah. Alhamdulillah kita telah sampai di ujung-ujung ya, di akhir-akhir perjalanan kita menjalankan ibadah puasa ini. Semoga di beberapa hari terakhir ini kita tetap diberikan kesehatan dan kelancaran juga kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, tadi pagi saya masih membaca berita mengenai COVID-19. Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus yang cukup tinggi COVID-19-nya dan juga penurunannya yang sangat lamban gitu. Bahkan mungkin saat ini pun masih memuncak. Kurva yang menunjukkan kasus COVID-19 untuk Indonesia ini masih sangat tinggi. Berbeda dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, Kamboja, Filipina, Vietnam, mereka sudah bahkan dinyatakan hampir bersih mungkin dari COVID-19. Sedangkan Indonesia, terus Singapura, Malaysia itu masih cukup tinggi kasus mengenai COVID-19 ini. Untuk itu anak-anak, perlu saya ingatkan lagi kepada kalian untuk selalu menjaga jarak, menjaga kesehatan. Jangan panik, tetap di rumah, jaga kebersihan. Nah, apalagi kan sekarang ini menuju Lebaran. Biasanya kalau tidak pandemi mungkin Lebaran itu kita selalu berburu baju gitu kan, berburu baju ke toko-toko sampai pasar, mal-mal itu sangat penuh. Nah, kali ini mari kita tahan dulu keinginan kita untuk berbelanja. Lebih baik uangnya kita gunakan untuk bertahan hidup di masa pandemi ini. Nah, anak-anakku sekalian, ini pertemuan ketiga saya dengan Ustazah kita bersama, Ustazah Dede Siti Nur Aisyah. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ustazah, ini pertemuan ketiga kita ya? Iya. Dan mungkin pembahasannya tetap mengenai keimanan. Betul sekali. Mungkin ini spesialis keimanan gitu ya. Guru-guru SMK Pembangunan Cibadak sangat mempercayakan bahwa memang keimanan Ustazah Dede Siti Aisyah ini kita selalu doakan agar selalu berada di atas gitu untuk kembali memotivasi kita selalu menjaga keimanan. Nah, baik, seperti yang telah disampaikan oleh Ustazah Dede Siti Aisyah pada saat pertemuan pertama bahwa perihal keimanan itu selalu ada naik turunnya, up dan down-nya gitu kan. Nah, ketika keimanan turun, pasti ada hal-hal yang melatar belakanginya. Apa yang membuat keimanan kita turun? Nah, sampai di turunnya itu mungkin bisa kita sebut sebagai kerusakan dalam keimanan gitu. Ngeri gitu ya, rusak loh iman itu. Apa sih hal-hal yang bisa merusak keimanan? Mungkin secara sadar atau nggak sadar, kadang kita melakukan hal-hal yang dapat merusak keimanan. Nah, untuk itu, untuk mengetahui apa saja hal yang bisa merusak keimanan, kita dengarkan sama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Dede Siti Nur Aisyah SPD. Baik, kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayahnya kita dapat dan masih bisa melaksanakan kegiatan Sematen Ramadan pada tahun ini sampai pertemuan terakhir ini ya Ustazah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa bertemu kembali, masih bisa menyampaikan materi yang harus disampaikan kepada
Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, beribu banyak terima kasih yang diucapkan kepada semua jajaran Bapak Ibu Guru SMK Pembangunan Cibadak, juga Bapak Kepala Sekolah yang telah mensukseskan kegiatan Sematren Ramadan SMK Pembangunan Cibadak sampai akhir, yang mudah-mudahan menjadi pahala untuk kita semua. Juga kepada, tak lupa kepada moderator yang sampai saat ini masih menemani saya setia dari awal sampai akhir ya, Ustazah Dini, terima kasih sudah selalu mendampingi saya menjadi moderator untuk saya menyampaikan materi kepada anak-anak. Semoga selalu Allah lindungi. Nah, anak-anakku, materi pertama kita sudah disampaikan tentang iman, ilmu amal. Selanjutnya juga masih tentang keimanan. Lalu yang ketiga pun sekarang kita akan masih membahas tentang keimanan. Kenapa masih harus dibahas terus? Karena bukan hanya iman saja yang dibahas, tapi di sini dikemas semenarik mungkin gitu, supaya apa? Supaya yang dijelaskan bukan hanya iman saja, yang disampaikan bukan hanya iman saja. Minggu lalu tentang kemuliaan hidup dengan iman, betul Ustazah? Masih ingat Ustazah? Insya Allah sih. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang hal-hal apa saja yang merusak keimanan seseorang. Tentunya banyak Ustazah yang dapat merusak keimanan seseorang. Karena minggu lalu juga sudah dibahas tentang imannya, pengertian iman, tasdiq bil qalbi wa taqriru bil lisan wa amalu bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi niatnya harus seperti apa dulu, harus diyakinkan dulu niatnya. Nah, nanti akan menjadi amalan-amalan yang baik untuk kita. Nah, apa saja sih yang menjadi merusak keimanan seseorang? Yang pertama yaitu riya. Biasanya suka ada celotehan-celotehan anak-anak ya, ih kamu kok riya, seperti itu. Nah, riya sendiri di sini tuh apa? Tuh, sudah paham belum apa yang dimaksud dengan riyanya itu? Sudah mengerti belum apa yang disampaikan riya itu apa sih gitu kan? Riya itu penyakit yang selalu menjangkit kepada manusia, baik itu perbuatan maupun dalam perkataan. Tanpa disadari ya Ustazah, terkadang memang kita selalu melakukan riya gitu. Seperti di dalam surat Al-Ma'un ayat 4-7, dan celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, dan orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Nah, di sini dijelaskan apa? Bahwasannya orang yang riya itu riya dalam ibadah akan celaka di akhirat nanti. Maka Rasulullah SAW sangat takut umatnya melakukan perbuatan riya. Nabi bersabda, sesuatu yang paling aku takuti atas umatku yaitu syirik kecil. Lalu ditanya kepada Rasulullah, apa syirik kecil itu Rasulullah? Rasul menjawab, yaitu riya. Maka ketika seseorang berbuat riya, maka akan hilang ketenangan dalam dirinya, akan hilang dalam keikhlasannya dalam beribadah. Contohnya seperti biasanya seseorang melaksanakan sholat 5 waktu kadang diulur-ulur, atau saat pengerjaan sholatnya cepat, biasanya ada yang seperti itu ya. Ketika ada seseorang yang melihat dia sedang melaksanakan sholatnya karena ingin terlihat khusyuk oleh orang lain, dilama-lamain gitu. Karena apa? Karena ingin terlihat lebih khusyuk sholatnya. Nah, dari situ timbul apa? Sifat riya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mempunyai sifat riya.
Nah, yang kedua apa? Yang kedua takabur, sombong. Dalam bersikap seseorang tidak membutuhkan siapapun, bahkan kepada Allah pun tidak meminta, lalu tidak berdoa. Jadi apapun yang dilakukan dia bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Tuh. Kan ada pepatah yang mengatakan seperti ini, doa tanpa usaha itu bohong, usaha tanpa doa itu sombong. Jadi doa dan usaha itu harus selalu dibarengi, harus ada saat berdoa harus ada usahanya, saat usaha harus berdoa kepada Allah, karena semata-mata semuanya itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam perbuatan yaitu enggan menyapa kepada orang lain. Misalkan kita berpapasan dengan orang lain yang memang orang lain itu ternyata mengenal kita seakan-akan berpapasan dengan angin gitu, tidak menyapa, karena kita harus 5S ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun gitu. Jadi kepada siapapun kita harus saling menyapa. Nah, yang ketiga yaitu nifaq atau munafik itu seseorang yang berkata tidak sesuai apa yang dikatakannya, apa yang ada di dalam hatinya. Ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berbicara selalu berdusta. Yang kedua, jika berjanji selalu ingkar. Yang ketiga, jika dipercaya selalu berkhianat. Nah, tak jarang ya Ustazah kita bertemu dengan yang memang tanpa disadari kita bertemu dengan orang yang munafik, betul. Nah, misalkan ketika kita sudah mempunyai janji dengan orang lain, hari ini harus bertemu dengan seseorang, ternyata mengingkari janjinya, itu salah satu orang yang tidak bisa dipegang omongannya, tidak bisa dipegang janjinya. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang tidak 3 tadi ya Ustazah. Lalu yang keempat itu fasik. Fasik yaitu orang yang sudah mengetahui apa yang dilarang, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak memperdulikan. Tidak memperdulikan apa yang telah Allah perintahkan, apa yang telah Allah larang gitu. Jadi seakan-akan tidak ada larangan, tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima yaitu syirik, perbuatan dosa. Sekecil apapun yang dilakukan seseorang menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah gitu. Jadi mempersekutukan Allah. Nah, orang yang telah menjadikan seseorang ini menjadi musyrik. Nah, dari kelima tadi itu adalah hal-hal yang merusak keimanan seseorang. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk 5 yang telah tadi disampaikan, hal-hal yang dapat merusak keimanan seseorang. Mudah-mudahan kita selalu memperkuat iman, selalu berzikrullah dan berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah agar menjauhkan diri dari hal-hal yang memang dapat merusak keimanan dalam diri kita. Mudah-mudahan ketika hal yang itu terjadi kepada diri kita, secepatnya kita harus mendekatkan diri kepada Allah dan harus cepat bermuhasabah ya Ustazah, karena minggu lalu juga sudah disampaikan harus bermuhasabah, berintrospeksi diri, dan pastinya harus mendekatkan diri kepada Allah seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih kepada Bu Ustazah telah menyampaikan materinya dengan begitu baik. Ya, setelah setelah mendengar pemaparan dari Ustazah, benar-benar ya sifat-sifat yang dapat merusak keimanan kita itu sangat dekat dengan kita. Tuh, dari pertama ria, takabur, munafik, syirik dan fasik. Masya Allah, hal-hal yang memang bisa sadar ataupun tidak sadar mungkin telah kita lakukan. Mari kita sama-sama untuk selalu memperbaiki diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustazah, di sini saya sudah ada pertanyaan nih, titipan sebenarnya dari siswa Ustazah sendiri. Boleh saya sebutkan namanya saja ya? Boleh. Dari Rangga Setiawan dari 10 TKJ 1. Oh, itu anak saya. Iya. Nah, Rangga ini bertanya Ustazah katanya, apa sih perbedaan dari syirik besar dan syirik kecil? Karena tadi kan sempat dibahas ria termasuk syirik kecil ya tadi itu. Betul. Nah, syirik besar itu seperti apa sih gitu? Tolong dijelaskan Bu Ustazah.
Baik, syirik itu ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar yaitu mengalihkan ibadah kepada selain Allah. Yang tadinya ibadah seperti menyembelih. Menyembelih itu semata-mata kita mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lillah. Nah, kecuali ketika kita menyembelih bukan karena selain Allah, misalkan untuk sesajen, kita menyembelih domba atau sapi yang diambil misalkan kepalanya gitu, hanya untuk sesajen, itu kan sudah lain lagi ya, bukan karena Allah. Berarti ada hal yang lain, bukan meminta kepada Allah gitu. Nah, lalu syirik kecil, nanti tadi yang sudah dikatakan seperti riya, itu penyakit yang memang terkadang ada dalam diri manusia itu, yang tadinya lillah tetapi di pertengahan jalan tidak menjadi lillah karena ingin dipuji orang lain, ingin mendapat sanjungan dari orang lain. Ibadah yang tadinya lillah itu tidak akan menjadi pahala karena semata-mata ingin dipuji oleh orang lain, yang biasanya misalkan sholat duhanya hanya 2 rakaat, tetapi ada orang lain yang melihat ditambah lagi dengan 10 rakaat misalkan, berarti itu sudah tidak lillah, sudah tidak karena Allah semata-mata ingin mendapatkan pahala, hanya ingin dipuji oleh orang lain. Awalnya memang lillah gitu, karena di pertengahan jalan ada orang lain yang lewat, nah dan itu ingin dipuji oleh orang lain gitu, seperti itu Ustaz. Iya, terima kasih Ustazah. Nah begitu Rangga, bahwa syirik besar itu adalah mungkin singkatnya mempersekutukan Allah ya Ustazah. Sedangkan syirik kecil adalah hal-hal yang kita lakukan yang awalnya lillah karena Allah, tetapi di pertengahan jalan kita malah ingin dipuji oleh orang lain, malah ingin kelihatan oleh orang lain. Betul, karena syirik besar itu kan inasyirka la dzulmun adzim. Karena sesungguhnya dosa yang paling besar itu dosa syirik yang paling besar. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala sifat-sifat itu ya. Nah anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai di penghujung acara Smart Trend Ramadan bersama SMK Pembangunan Cibadak dengan mengusung tema Sucikan Diri, Bersihkan Hati, Raih Ridho Ilahi. Hari ini hari terakhir kita melakukan pembelajaran daring. Untuk itu saya ingatkan kepada kalian untuk segera mengumpulkan tugas-tugas yang memang belum kalian selesaikan dan belum kalian kumpulkan kepada wali kelas masing-masing. Jangan lupa juga untuk selalu jaga jarak, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan panik dan stay di rumah. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu bersama Bu Ustazah yang akan dipimpin langsung ya oleh Bu Ustazahnya. Mari Bu Ustazah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa tuhurina wa ala Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakiran hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yaqfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa asyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman, Allahumma ahrijna ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Baik, terima kasih kepada Ibu Ustazah telah memimpin doa. Semoga kita selalu berada dalam lindungannya dan tetap selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hari ke-26 dan mungkin 4 hari lagi insya Allah kita akan menuju hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Saya dan Ustazah Dede Siti Aisyah beserta segenap keluarga besar SMK Pembangunan Cibadak mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.